Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat mbak semuanya dari tanah air. Semoga mbak semuanya dijauhkan dari mara bahaya, sukses selalu neng perantauan, kemudian gajine barokah, dan yang paling utama doa iki semoga mbak semuanya kui yang saat iki memiliki masalah atau mungkin saat iki posisine jatuh cinta dengan siapapun itu, semoga ono kontrole. Jangan sampai ketika Anda jatuh cinta kemudian Anda rela menyerahkan apapun itu, nggak hanya uang tapi tubuh Anda, sehingga banyak sekali kasus-kasus hamil di luar nikah. Anak ini penting banget mbak untuk pelajaran. Siapa tahu sampai semuanya yang saat ini kerja di hari kecepet, yang kemarin baru selesai liburan, sesuk libur lagi, berarti hari kecepet nih kan. Jadi antara semangat dan lemesnya karena kemarin libur, sesuk yo libur, entek duit, ataupun ada yang duitnya nipis sekali, bingung nih bagaimana cara untuk mengatur keuangan, atau mungkin sampean berpikir oh sesuk aku tak libur ning taman nih. Adanya kasus iki biar menemani sampean neng taman. Jika sampean kui duwe prinsip duduk di taman dengerin cerita, dan iki cerita nih. Oke, jadi iki ada salah satu subscriber channel iki yang bernama Mbak Ziha. Mbak Ziha iki menceritakan temennya dia yang bekerja di majikan terakhir ki selama 6 tahun. Inisialnya Mbak A aja ya mbak. Oke, si Mbak A iki kerja di majikan tersebut selama 6 tahun. Kemudian bulan kemarin iki Mbak E arep cuti ning kampung halaman. Wong cuti ki pasti tukue macam-macam yo. Entah kuwi baju, keperluan lainnya, bahkan jajan-jajan untuk keluarga dia sendiri, bahkan untuk tetangga. Kuwi pasti. Tetapi nasib spesial ki, sebelum dia masuk ke pesawat, Mbak Iki sudah dicegat oleh imigrasi perbatasan sana atau imigrasi airport. Padahal dia udah beli tiket nih yang paling mahal, yaitu ya pesawatnya KT Pacific, tapi belum numpak pesawat, belum naik pesawat udah dicegat tadi kan kawan. Oke, jadwal keberangkatan tiket pesawatnya kui jam 2-an siang. Secara otomatis Mbak Iki 2 jam sebelum keberangkatan dia harus standby dulu neng gene airport dan semuanya harus ready. Maka jam 12-an Mbak Iki wis check in. Jadi tinggal masuk ke imigrasi perbatasan, kemudian nunggu pesawat tadi. Nah, setelah dia masuk, temen yang bernama Ziha yang curhat di channel iki, kui jam 1-an masih menunggu temennya mbak ngabari, oh aku udah masuk pesawat nih. Tetapi ketika si Mbak Ziha kui dikabari oleh Mbak A, ternyata kabarnya ini bukan perihal dia masuk ke pesawat, tetapi dia menceritakan kalau Mbak A iki ternyata ditahan oleh imigrasi airport karena dia iki telah melanggar kejahatan di negara Hong Kong. Jadi dari imigrasi itulah ketika mbaknya ditahan, secara otomatis koper-koper yang berisi jajan-jajan tadi, kemudian pakaian dan sejenis lainnya, kui secara otomatis juga diturunkan. Jadi sudah check-in pun kui tetap aja harus diturunkan karena si pemiliknya dia kui tertahan di imigrasi airport tadi. Akhirnya ketika mbaknya ditahan, barangnya juga ditahan. Nah, barangku dibongkar di hadapan si Mbak A, mencari sesuatu barang bukti, walaupun pihak
petugas dari kepolisian Hong Kong, imigrasi Hong Kong kuwi memiliki bukti. Tetapi ya kuwi dia tetap mencari barang lainnya, apakah ada sejumlah uang yang si Mbak A bawa. Oke, setelah Mbak A iki ditangkap dari jam 1 iki, si Mbak A iki menghubungi Mbak Ziha kuis terakhir kalinya. Kemudian kedua kalinya menghubungi si Mbak Ziha kuis sekitaran jam 9 malam kan kawan. Jadi dari jam 1 sampai jam 9 malam si Mbak A kuis diinterogasi oleh petugas kepolisian. Jadi setelah ditangkap imigrasi kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian di daerah Kundong sana. Kemudian jam 9 itulah menghubungi si Mbak Ziha kui meminta untuk dijemput dari kantor polisi. Jadi Mbak Ziha kui menjemput si Mbak A dari kantor polisi Kundong, kemudian dicarikan penginapan oleh si Mbak Ziha tadi. Nah, di dalam obrolan mereka kui baru diketahui bahwa si Mbak A iki ditangkap polisi kui karena kasus money laundry. Jadi pencucian duit kan kawan. Kok bisa dia terlibat? Jadi cerita nih si Mbak A iki memiliki ATM Bank Hang Seng Bank. Nah, karena dia iki mau cuti, alhasil Hang Seng kuwi dikasihlah ke temannya dia, dipinjamkan ke temannya dia, dipinjamkan sementara. Tetapi sama temennya kui dikasihkan ke orang lain yang berinisial dari David Wong. Jadi orang Asia. David Wong dipinjamkan ke David Wong. Kemudian dari David Wong kui dapat kiriman sampai 3 kali dan kui kirimannya 50.000 dolar Hong Kong. Jadi kalau 3 kali berarti totalnya 150.000 dolar Hong Kong kan kawan, atau sekitaran 300 juta rupiah. Kui 3 kali. Jadi ATM miliknya si Mbak A kui dibuat transaksi penerimaan money laundry tadi kan kawan. Nah, akhirnya karena kui atas nama si Mbak A, kemudian Mbak A kui cuti, barulah ditangkap. Karena ketika si Mbak A kui menerima uang sebanyak itu, belum sama sekali diambil oleh si Mbak A. Bahkan si Mbak A kui malah cuti tadi. Dia tuh berharap nih, kepolisian berharap Mbak A kui ngambil di mesin ATM atau mengambil di bank, kemudian nanti pasti ditangkap. Tetapi karena si Mbak A kui ternyata tidak mengambil, tetapi data-data dia kui sudah masuk ke kepolisian pembaiklisan karena kasus money laundry kui kan kawan. Jadi Mbak A iki setelah diinterogasi dari jam 1 sampai jam 9, Mbak A ki tetap dibebaskan dengan jaminan sebesar 1.000 dolar Hong Kong atau sekitaran 2 jutaan kan kawan. Tetapi wajib lapor setiap bulannya sampai 2 bulan tinggal di negara Hong Kong. Tapi tidak boleh kemana-mana kan kawan, karena dia di penjara luar. Oke. Sebenarnya Mbak A iki mau disidang karena kasus money laundry tadi, tetapi si Mbak A iki tidak mau disidang karena dia pengennya pulang ke kampung halaman. Maka polisi kui mengabulkan Mbak A tidak ada persidangan, tetapi wajib lapor setiap bulannya dengan jaminan 2.000 tadi, dan kui harus meninggalkan Hong Kong sekitaran 2 bulan nanti jika kasus ini sudah selesai nantinya. Nah, setelah aku tanya sama Mbak Ziha iki secara detail, ternyata Mbak A iki juga pernah berada pada kasus yang sama. Artinya dia juga pernah terlibat money laundry atau
pencucian uang di tahun 2022 kan kawan. Jadi kemarin 2024 ini adalah kasus kedua. Nah, kasus pertama Mbak Eki bukan di Bank Hang Seng, tetapi di CIU Bank. CIUU. Ki bacanya piye yo? CIU Bank. Nah, Mbak Eki di CIU Bank waktu kui ada 100.000 dolar Hongkong di ATM dia. Jadi sekali lagi dia iki menerima uang sebanyak itu. Nah, kemudian karena dia ada uang sebanyak itu, gembiralah dia. Akhirnya dia tuh mau ngambil di bank daerah Norpoint sana. Ketika Mbak Ekui mau ngambil di bank daerah Norpoint, Mbak Ekui ternyata ditangkap polisi Hong Kong karena dilaporkan oleh pihak bank atau staf bank CIU tadi karena dicurigai money laundering kawan. Dalam satu waktu transfer iki bisa mencapai 100.000 dolar Hongkong, jadi sebesar 200 jutaan rupiah. Jadi itu yang membuat si Mbak Ekui dicurigai oleh staf bank tadi terlibat money laundering, langsung dilaporkan ke polisi. Nah, ketika Mbak Ekui tergiur karena pengen ngambil uang di bank, akhirnya Mbak Ekui ditangkap di bank kan kawan. Iki sidang, iki kasus yang pertama. Kasus yang pertama sudah ditangkap, kemudian dia harus memberi jaminan sebesar 1.000 dolar Hongkong. Kemudian wajib lapor selama 6 bulan. Per bulannya dia harus wajib lapor. Jadi selama 6 kali 6 bulan dia terus melapor tentang kasus dia. Dan yang lebih gilanya lagi, iki majikan dia masih mau menerima kesalahan Mbak E. Jadi tahun 2022 Mbak E sudah pernah terlibat money laundering untuk pertama kali. Kui majikan mengampuni kan kawan. Jadi majikan masih mau menerima dan memperkerjakan Mbak E kembali, walaupun harus bolak-balik ke kantor polisi untuk laporan tadi. Sampai tahun 2024, 2 tahun kemudian, Mbak E ketangkep kembali dengan kasus yang sama kan kawan. Mending ya majikannya kui masih baik. Coba kalau majikan lainnya terlibat kejahatan money laundering di negara orang, apalagi menyangkut tentang dokumen majikan, alamat majikan, secara otomatis dia bisa dikeluarkan dari tempat majikan, bisa diinterminate oleh majikan, bisa diputus kontrak oleh majikan. Tetapi majikan masih mau menerima loh, bahkan sampai bekerja selama 6 tahunan. Keren kan majikannya baik. Nah, tapi ada yang harus kawan-kawan ketahui ketika kawan-kawanku terlibat kasus money laundering seperti ini. Mungkin tidak perlu aku jelaskan secara detail kenapa money laundering kui sangat diperangi di berbagai negara. Karena sering sekali kita membahas dalam kasus seperti ini. Intinya makin banyak kasus masuk uang gelap, kui malah menyengsarakan perekonomian suatu negara, termasuk juga di negara Hong Kong kan kawan. Jadi tidak hanya Hong Kong, Indonesia pun itu juga melarang yang namanya money laundering atau uang gelap seperti ini. Tapi kenapa pelaku seperti mbak-mbak TKW kui tidak dihukum secara maksimal, didenda secara maksimal? Karena pemerintah Hong Kong tahu mbak-mbak TKW itu hanyalah korban. Jadi ketika dia korban dan ada jaminan dari majikan dia, secara otomatis iki kasusnya dipermudah. Beda kalau sampai nggak ada majikan, sampai bisa dipenjara double. Kalau majikan sampai tidak memberi jaminan, sampai juga dipenjara. Tapi karena si Mbak Akui majikannya menjamin, secara otomatis Mbak Akui tidak dipenjara, tapi wajib lapor selama 6 kali atau 6 bulan tadi kan kawan. Kemudian setelah selesai kasus dia bisa bekerja kembali ke majikannya karena majikannya menjamin, karena majikannya mau tadi kan kawan.
Jadi kan kawan dari sini paham kenapa kok mbak-mbak TKW yang terlibat kui tidak sampai di penjara. Jadi karena sampean tuh hanyalah korban, walaupun sampean bisa menikmati uang, tetapi pemerintah Hong Kong kui diuntungkan dari kasus money laundry juga. Jadi uang itu bisa terkumpul, bisa dioperasikan kembali, tetapi ketika melebihi dari batas maksimalnya, mereka tuh tidak mengoperasikan, tetapi mereka menyetopnya dan menyimpannya. Tapi kalau mengoperasikan secara banyak, sekali lagi juga bisa menghambat perekonomian. Nah, mereka juga bisa melakukan liburan mengganti ke luar negeri. Jadi uang-uang tersebut itu juga bisa dibawa ke luar negeri untuk ditukar menjadi dolar Amerika atau mungkin mata uang seperti rupiah ketika mereka ke luar negeri tujuan negara Indonesia kan kawan. Jadi itu kenapa mereka juga diuntungkan tapi sekaligus dirugikan di dalam kasus money laundry seperti ini. Semoga dengan adanya pembahasan iki bermanfaat. Tapi bila kan kawan kui pengen cerita opo iki tanpa memberitahu nama Anda ataupun bagaimana, atau mungkin sampean tuh butuh solusi ataupun butuh nasihat, silakan langsung kirim cerita Anda di IG atau mungkin ke TokTok silahkan, atau mungkin langsung telepon ke channel ini. Oke, semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.